Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'budi bi qudrati al-muta'i bi sultani al-marhumi min 'azabihi wa satwatihi al-nabili amruhu fi sama'ihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Imam Masjid dan pegawai syarah, para guru-guru kami yang sempat hadir, orang tua kami yang senantiasa membersamai kita, dan begitu pula kepada peserta lomba hadrah yang telah mempersembahkan di subuh hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 kriteria calon menantu idaman. Masya Allah. Yang pertama, lihat apakah dia cinta ilmu atau tidak. Bukan sebagai syarat dia mesti lulusan pondok, tidak. Yang penting dia cinta ilmu atau tidak, cinta majelis atau tidak. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak cinta kepada ilmu, fala khairalah, maka tidak bisa kita harapkan kebaikan darinya. Bahkan ada ungkapan ulama yang mengatakan, in aradta an ta'rifal insan annahu insan, kalau kalian mau mengetahui manusia itu betul dia manusia atau tidak, falyanzur ila mahabbatil ilm, maka coba lihat apakah dia cinta, suka kepada ilmu atau tidak. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain itu adalah kecintaan kita kepada ilmu, mau belajar kita atau tidak. Yang 4 kakinya di belakang sana yang tidak ber-KTP, dipastikan bahwasanya dia tidak mau belajar dan tidak cinta kepada ilmu. Kalau kita mau lihat bahwasanya manusia itu betul-betul manusia, oh dia makan, hewan juga makan. Dia minum, hewan juga minum. Dia beristri, ada juga istrinya yang di luar sana. Tapi yang bedakan kita dengan makhluk Allah yang lain itu adalah cinta tidak dia dengan ilmu atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki itu selalu menjaga salatnya, in taraka wujubahu ma'a rabbi fa kaifa ma'a ghairi. Kenapa? Kalau ada orang yang salatnya saja, yang kewajibannya saja dia tinggalkan, padahal itu kewajiban dia dengan Tuhannya, lantas bagaimana kewajibannya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah lihat orang itu berbakti tidak kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya saja dibentak-bentak, kalau orang tuanya saja dia tidak hargai, yang nyata-nyata dari kecil selalu memberikan jasa-jasa secara gratis, bagaimana dengan calon istrinya nanti yang nyata-nyata adalah orang lain yang tidak melahirkan dia. Tapi ketiga syarat ini itu tidak lari jauh dari MC kita tadi. Saya sudah cari-cari, pertama cinta majelis, cinta ilmu, kemudian rajin sholat, kemudian yang ketiga berbakti kepada orang tua. Ternyata ada semua pada MC kita ini. Alhamdulillah. Tetapi siapa yang mau anaknya nanti ini bersuamikan, kemudian anaknya nanti selalu datang rezekinya baik malam maupun siang, maka coba cari pendamping yang di samping Habib Arifin sekarang. Siapa yang menjadikan dia menantu orang tersebut, maka rezekinya akan datang kepadanya, entah orang itu dalam keadaan tidur ataupun terbangun.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulugh Sa'adah. Qala al-musannif rahimahumullah nafa'ana bi ulumihi wa iyyahum fid dharain. Yadkhulu waqtul walimati ba'da aqdi nikahis sahih. Jadi kalau dulu kita berakhir pada kapan waktu dan tempat yang paling afdal untuk akad nikah, maka sekarang kapan waktu walimah itu afdalnya dan kapan dimulai. Jadi walimah bisa diadakan pas setelah kita mengadakan akad nikah. Tetapi wal afdalu fi'luha ba'da dukhul. Tapi walimah itu afdalnya nanti dilaksanakan setelah suami istri ini bercampur. Nanti setelah terjadi dukhul, maka disitulah paling afdal melaksanakan yang namanya walimah. Walaupun boleh mengadakan pas setelah ijab kabul, tapi musannif di sini yaitu Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdillah mengatakan afdalnya itu adalah setelah terjadi dukhul. Bahkan waqi'uha lailan afdal. Pelaksanaan walimah atau perjamuan itu afdalnya di malam hari. Berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Itu ketika Rasulullah mengundang para sahabatnya. Ketika Rasulullah sudah menikah, dia mengadakan perjamuan. Ternyata perjamuan itu diadakan di malam hari, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena setelah perjamuan ternyata sahabat ini banyak yang tidak mau pulang. Sudah makan cerita-cerita lagi. Padahal bagusnya kalau sudah makan cepat-cepat pulang, karena masih ada urusan pengantin baru yang ingin dilaksanakan. Makanya Al-Quran menegur, "Fa'idha ta'intum fantashiru." Kalau sudah makan ya pamit cepat, karena sudah selesai urusannya. Kemudian selanjutnya mengenai masakan pada saat walimah, di sini musannif mengatakan yustahabbu fil walimati ma yustahabbu fil aqiqah. Disunnahkan dalam perjamuan ketika ada pengantin itu seperti yang disunnahkan ketika mengadakan perjamuan atau walimatul aqiqah. Di antara sunnahnya itu adalah ayat tabukha bihulwin. Daging atau kambing yang kita potong untuk acara itu atau sapi yang kita potong itu harus dimasak manis, harus dimasak lezat. Kenapa? Wa yukrahu tabakhuha bihawid. Jangan sampai daging itu dimasak dengan asam. Itu sunnahnya dimasak dengan manis. Bahkan di kitab Hasyatul Baikuri dikatakan itu dimasak kasih madu sedikit atau kasih kismis. Kenapa? Taba'udan bi halawati akhlaqil maulud. Karena itu sebagai pengharapan, tafa'ul. Kalau orang Bugis namanya senungan. Semoga. Itu supaya dimasak manis, agak manis, jangan dimasak asam. Dengan harapan semoga anak, kalau akikah, anak ini nanti berakhlak yang baik, kemudian bertutur kata yang manis. Itu ternyata disunnahkan juga ketika dalam walimatul ursh. Diharapkan semoga calon istrinya nanti ini akhlaknya baik, kemudian ketika dia bertutur kata juga tutur kata yang lembut, baik dan manis, tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu namanya tafa'ul. Dan yang kedua, wa an la yuksar azmuha. Dan dianjurkan, bahkan disunahkan ketika kita potong kambing untuk perjamuan akikah maupun pernikahan, itu tulang-tulangnya tidak kita remuk. Jangan sampai dipatah-patah kemudian dirusak-rusak, jangan. Orang Arab biasanya kalau misalnya dia potong kambing, dia ambil dagingnya dari tulang-tulangnya itu, kemudian tulangnya nanti dia kubur, tidak ada dia rusak.
Kalau panjang-panjang jangan sampai dipotong-potong, tapi potonglah sesuai dengan persendian-persendiannya itu. Jangan sampai ada yang dirusak. Tapi bagaimana kalau ada yang potong-potong? Maka di situ dikatakan khilaful aula, maka itu berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh ulama-ulama yang mencari tentang sesuatu yang afdal. Kenapa? Itu sekali lagi diharapkan supaya kalau akikah anaknya ini tumbuh besar nanti dan sampai meninggal tidak rusak tulang-tulangnya, tidak pernah jatuh, tidak pernah dan rusak dan sebagainya. Begitu pula ketika pernikahan itu sebagai pengharapan supaya suami istri nanti ini selama mengarungi bahtera rumah tangga dia tidak ditimpa musibah yang bisa meruntuhkan tulangnya dan sebagainya. Itu yang kami dapat dalam kitab Nurul Sa'adah ini, dan itu juga terdapat dalam Hasyiatul Baikuri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insya Allah nanti kita akan masuk pada pembahasan hukmul ijabati ila walimatil urs. Bagaimana hukum menghadiri undangan perjamuan ketika kita memang dipanggil, karena banyak orang juga yang datang tidak dipanggil. Itu namanya atubaili. Kita akan masuk juga pada pembahasan itu. Yang ingin kami tambahkan dalam kesempatan ini, pernah ada pertanyaan, itu hadis dari Anas bin Malik disebutkan kemarin oleh Pak Imam, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis disandarkan kepada Anas bin Malik, idza tazawwaja al-bikr ala sayyid aqama 'indaha sab'an. Kalau menikah dengan perawan itu mesti tinggal dulu selama 7 hari. Wa idza tazawwaja as-sayyid ala al-bikr aqama 'indaha salasan, maka dia hanya tinggal 3 hari. Kenapa katanya dibedakan di situ? Maka saya cari-cari, kemudian alhamdulillah dapat jawabannya. Kalau mungkin ini bukan jawaban yang sempurna, mungkin masih bisa ditambahkan oleh para asatidz nanti yang sempat hadir. Kenapa sampai yang perawan itu harus tinggal dulu 7 hari, kemudian kalau sudah janda, baik janda muda maupun janda mati pajak, karena sudah 5 tahun tidak pernah diperbaharui mati pajaknya. Dipajak. Jadi ini hanya berlaku ketika orang itu sudah menikah, kemudian menikah untuk kedua kalinya. Ya. Jadi sudah memiliki istri, menikah yang kedua kalinya. Kalau istri keduanya ini adalah perawan, masih gadis, maka dia harus tinggal terlebih dahulu 7 hari bersama istri keduanya ini, baru kemudian dia membagi waktunya. Apakah 1 hari atau nanti 2 hari. Tapi yang jelas ketika istri keduanya ini adalah gadis, maka dia harus tinggal dulu bersama istri keduanya ini 7 hari. Kemudian baru pulang, kalkulator berapa malam kita bagi. Apakah 3 hari atau 1 malam, satu malam. Kalau istri keduanya ini adalah seorang janda sudah menikah, istri pertama lama dia menikah, ternyata ini dia punya beban, tidak sanggup istri pertamanya pikul, maka perlu lagi kendaraan yang kedua. Ternyata kendaraan keduanya ini adalah seorang janda, maka dia hanya perlu tinggal bersama istri keduanya ini setelah dia menikah selama 3 hari saja. Beda kalau dia adalah seorang gadis. Dijelaskan wa khussat al-bikru bis-sab'i lima fiha minan haya. Dikhususkan untuk seorang gadis harus tinggal bersamanya selama 7 hari, lima fiha minan haya. Karena pada umumnya gadis itu masih malu, perasaan malunya itu masih tinggi. Beda kalau sudah janda. Pertama malu-malunya sudah berkurang, kemudian tambah lagi banyak pengalamannya.
Wa tahtaju ila fadli ihmalin wa sadrin wa ta'annin wa rifqin. Sehingga karena gadis ini bawaannya masih pemalu, itu butuh perhatian khusus, butuh kasih sayang yang lebih, butuh kebersamaan dengannya. Kemudian yang kedua, wan nafsu aidan tamilu ila iqamati ma'aha aktsar. Dan biasanya orang yang menikah dengan gadis itu selalu mau lama-lama bersama dengan seorang gadis. Ada kemarin yang datang, kalau gadis itu yang diingat rasa-rasanya, tapi kalau sudah lama yang diingat jasa-jasanya. Jadi kenapa gadis ini perlu 7 hari? Karena pertama memang perlu ditemani, karena dia adalah pemain pemain baru, masih malu-malu. Dan biasanya orang yang menikah dengan gadis itu ta'alluq, keinginannya itu untuk bersama dengan gadis itu lebih tinggi dibandingkan ketika yang dinikahi ini adalah seorang janda. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti nasihat ataupun kajian pertama yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Juhriyadi Sulaiman LCMPD, sebenarnya kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ada penyampaian. Jadi untuk ceramah mungkin kita batasi untuk 1 kali satu saja. Ada penyampaian dari panitia Milad MSB kepada Ustaz Asrul kami.